Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hilda selaku dosen mata kuliah pelajaran retorika dan public speaking, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Salum Salsa Anissa, perwakilan dari kelompok yang di Bandung yang akan menjadi moderator dalam diskusi ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Karina Indah, Nadia Putri, juga Janis Ardo. Langsung saja kita ke materi yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Janis Ardo. Sebelumnya kita ucapin dulu basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Mangga Janis, dipersilahkan. Baik, di bab pertama ada tradisi berbicara di depan umum yang merujuk pada praktek dan norma yang berkembang seiring waktu dalam masyarakat terkait dengan komunikasi di depan umum. Beberapa contoh tradisi ini meliputi yang pertama ada kekuatan berbicara depan umum juga. Yang pertama, kekuatan berbicara depan umum itu, kekuatan berbicara depan umum adalah kemampuan untuk seseorang untuk mengkomunikasikan idenya, informasi atau pesan dengan jelas, meyakinkan kepada audiens yang hadir. Kekuatan berbicara ini mencakup berbagai elemen, termasuk kemampuan berbicara dengan jelas dan terartikulasi, kemampuan membangun argumen yang kuat, kemampuan memahami dan merespon audiens dengan baik, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, menggunakan alat bantu seperti presentasi visual jika diperlukan. Kekuatan berbicara depan umum adalah keterampilan penting dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, dalam presentasi, saat berbicara di depan kelas, dan dalam berbagai situasi sosial. Yang kedua, ada tradisi berbicara depan umum ini. Tradisi yang berbicara di depan umum adalah praktek atau kebiasaan yang berkaitan dengan berbicara di hadapan publik. Ini bisa mencakup adat istiadat atau protokol khusus yang harus diikuti berbicara berbagai kesempatan. Contoh tradisi berbicara di depan umum mencakup yang pertama ada sopan santun dan etika berbicara di hadapan audiens, menggunakan bahasa yang sesuai dan hormat, pemilihan kata selain yang sesuai dengan konteks, penggunaan salah satu pembuka atau penutup yang sesuai, menghormati waktu yang ditentukan untuk berbicara. Nah, tradisi ini dapat bervariasi berdasarkan budaya, organisasi, atau yang tertentu. Menghormati tradisi berbicara di depan umum dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membantu seseorang mempertahankan reputasi yang baik dalam berbicara di hadapan umum. Kombinasi yang kuat berbicara di depan umum dengan memahami menghormati tradisi terlalu dapat membantu seseorang menjadi komunikator efektif berbagai situasi. Lalu, ketika dalam berbicara di depan umum adalah prinsip-prinsip moral atau perilaku yang harus diterapkan ketika Anda berbicara atau tampil di hadapan audiens. Beberapa aspek etika dalam public speaking termasuk yang pertama adalah kehormatan terhadap audiens. Yang kedua ada keterbukaan dari sumber informasi. Nah, ada apa aja sih yang dalam kehormatan terhadap audiens? Yang pertama adalah kehormatan terhadap audiens merunjuk pada penghargaan dan rasa hormat yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang hadir sebagai pendengar atau audiens saat berbicara di depan umum. Ini mencakup beberapa. Yang pertama adalah mendengarkan audiens dengan seksama untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan ekspektasi mereka juga terhadap acara yang sedang kita bawakan. Yang kedua adalah menghormati hak audiens untuk memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda, menyampaikan pesan cara yang menghormati dan tidak merendahkan audiens. Yang keempat adalah menyesuaikan gaya berbicara dan bahasa dengan tingkat pemahaman dan latar belakang audiens. Kehormatan terhadap audiens juga membantu menciptakan ikatan positif antara pembicara dan audiens, memungkinkan komunikasi yang efektif dan memperkuat reputasi pembicara sebagai individu menghormati pendengar.
Lalu, keterbukaan sumber informasi adalah keterbukaan yang dalam berbicara di depan umum mencakup dua aspek. Yang pertama adalah keterbukaan terhadap berbagai informasi. Seorang pembicara baik yang harus tersedia untuk mencari dan menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendukung argumen dan presentasinya. Ini mencakup mencari ke fakta, data, studi, atau sumber daya yang relevan untuk topik yang dibahas. Keterbukaan terhadap sumber memungkinkan pembicara untuk menyampaikan informasi yang akurat dan informatif kepada audiens. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap pertanyaan dan umpan balik. Seorang pembicara yang efektif harus menerima pertanyaan dan umpan balik dari audiens dengan baik, mencakup menjawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Juga pembicara harus menerima kritik atau saran dengan sikap keterbukaan untuk meningkatkan presentasi dan dalam komunikasinya. Keterbukaan terhadap sumber juga informasi ini, pertanyaan dan umpan balik adalah elemen yang penting dalam membangun kredibilitas sebagai pembicara dan memastikan bahwa presentasi atau pidato berdasarkan informasi yang kuat dan relevan. Kombinasi kehormatan juga terhadap audiens dengan keterbukaan terhadap informasi membantu menciptakan pengalaman berbicara yang lebih bermakna dan informatif serta memperkuat hubungan antar pembicara dan audiens. Baik, terima kasih Ardo atas pemaparan materinya yang cukup jelas dan sangat jelas. Terima kasih. Juga kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu saya sendiri. Baik, kita langsung aja ya. Persamaannya itu, berbicara di depan umum maupun percakapan pribadi, keduanya membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Keduanya juga memerlukan pemahaman yang baik tentang subjek yang dibahas, serta kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan umpan balik dari pendengar. Perbedaan bicara di depan umum dan percakapan adalah dua bentuk komunikasi yang berbeda. Berbicara di depan umum biasanya melibatkan satu pihak yang berbicara kepada orang, seperti di dalam pidato atau di presentasi ini. Membutuhkan persiapan dan struktur yang baik untuk memastikan pesan yang disampaikan dengan jelas. Seorang pembicara harus mampu menarik perhatian dan mempertahankan minat pendengar. Sementara itu, kalau percakapan pribadi biasanya lebih santai dan melibatkan pertukaran gagasan antara dua orang atau lebih. Tidak ada persiapan khusus yang diperlukan dan topiknya juga bisa berubah-ubah dengan cepat berdasarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Misalnya, ketika seseorang memberikan presentasi di kelas adalah contoh berbicara di depan umum. Sementara mereka berbicara dengan teman atau anggota keluarga tentang hari mereka, itu adalah contoh percakapan. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Kita lanjutkan aja ya langsung ke materi selanjutnya, yaitu ada Karina. Dipersilahkan untuk memaparkan materi. Menjelaskan dari mengembangkan kepercayaan diri, yaitu ketika kita berpidato di kelas. Jadi salah satu kekhawatiran utama siswa di kelas pidato manapun adalah demam panggung tentunya ya kan. Jadi sebaiknya kita menghadapi masalah ini dengan jujur. Banyak orang yang sudah berkomunikasi dalam segala situasi sehari-hari dan menjadi takut membayangkan berdiri di depan kelompok untuk berpidato atau di depan orang banyak. Dan pada intinya, jika kalian merasakan demam panggung, kalian tidak usah khawatir. Karena bukan kalian saja yang mengalami demam panggung, setiap orang juga pasti merasakan dan pernah merasakannya. Yang selanjutnya itu adalah keguguran gitu, normal. Jadi sebagian besar pembicara itu berpengalaman mengalami demam panggung sebelum berbicara, ya tentunya berbicara di depan umum. Jadi keguguran mereka itu adalah tanda
yang sehat. Kalau mereka tuh emang sedang bersemangat untuk berusaha dengan baik tentunya. Jadi sebenarnya kebanyakan orang-orang ini merasa cemas sebelum dia melakukan sesuatu di depan umum. Jadi dengan kata lain, merasa gugup pada awal pidato adalah hal-hal yang sangat wajar, bahkan diinginkan kegugupan ini oleh tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kalian tuh merespon situasi yang terjadi di saat itu dengan memproduksi adrenalin ekstra. Selanjutnya, untuk menghadapi gagal. Jadi untuk menghadapi gagalnya itu bagaimana sih? Jadi jangan pernah menganggap diri Anda ini sedang mengalami demam panggung. Jadi kayak sebisa mungkin untuk relax. Karena anggap aja ini sebagai kegembiraan di panggung gitu, atau antusiasme di panggung. Ya. Jadi hal ini dapat membantu banget buat kalian jadi fokus dan berenergi dengan cara yang sama. Terus berikut ini ada beberapa cara nih untuk mengubah kegugupan dari kalian. Yang pertama itu dapatkan pengalaman berbicara. Yang selanjutnya itu adalah mempersiapkan. Kenapa harus mempersiapkan? Karena dengan kata lain, kayak kepercayaan diri ini adalah memilih topik pidato yang benar-benar kalian minati, kemudian mempersiapkan pidato ini dengan matang tentunya, sehingga akan menghasilkan keberhasilan tentunya. Selanjutnya di sini ada berpikir positif. Jadi kepercayaan diri sebagian besar ini merupakan kekuatan dari kita berpikir positif tentunya ya. Jadi kalau kalian berpikirnya negatif, tentunya akan terbawa negatif juga. Negatif dalam artian apa sih? Dalam artian seperti kalian gugup, kalian takut, dan lain-lain, itu akan membawa kalian ke kegagalan. Selanjutnya ada gunakan kekuatan visualisasi. Setelah itu, ketahuilah bahwa sebagian besar kegugupan itu tidak terlihat. Jadi sebisa mungkin untuk menutupi kegugupan itu. Dan yang terakhir ini, jangan mengharapkan kesempurnaan. Selanjutnya, tentu jadi materi yang selanjutnya, berbicara di depan umum dan berpikir kritis. Jadi apa sih berpikir kritis itu? Jadi sampai batas tertentu ini adalah masalah logika dengan kemampuan untuk menemukan kelemahan dalam argumen orang lain dan menghindarinya dalam argumen Anda sendiri tentunya, argumen kalian sendiri. Hal ini juga melibatkan keterampilan terkait seperti membedakan fakta dari opini, menilai kredibilitas pernyataan, dan menilai kekuatan bukti. Jadi dalam arti luas, berpikir kritis ini adalah pemikiran yang terfokus dan terorganisir, kemampuannya untuk melihat dengan jelas hubungan antar ide tentunya. Jadi jika kalian ini bertanya-tanya apa sih hubungannya hal ini dengan kelas berbicara di depan umum, jawabannya adalah cukup banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi untuk berpidato. Untuk memulai pidato pertama kali, mungkin akan merasa terbantu dengan memahami apa yang terjadi ketika seseorang berbicara dengan orang lain. Jenis komunikasi wicara yaitu ada 7 elemen. Yang pertama pembicara, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat pendengar, yang kelima umpan balik, yang keenam interferensi, dan yang ketujuh situasi. Yang pertama ada pembicara. Komunikasi wicara dimulai dari seorang pembicara. Contohnya, jika mengangkat telepon dan menelepon teman pembicara, Anda bertindak sebagai pembicara. Dalam berbicara di depan umum, biasanya akan menyampaikan seluruh pidato sebagai pesan lisan kepada pendengar tanpa interupsi.
Kesuksesan sebagai seorang pembicara tergantung kepada kredibilitas pribadi, pengetahuan tentang topik pidato, persiapan pidato, cara berbicara, kepekaan terhadap audiens, dan situasi yang ada. Namun, berbicara yang sukses juga membutuhkan semangat. Dalam berpidato, tidak dapat mengharapkan orang tertarik dengan apa yang dikatakan, kecuali kita sendiri juga tertarik pada topik tersebut. Jika benar-benar tertarik dengan subjek topik tersebut, audiens juga akan tertarik. Kita harus mempelajari semua teknik pembuatan pidato yang efektif. Sebelum teknik tersebut digunakan, harus terlebih dahulu menyampaikan sesuatu yang memicu antusiasme audiens. Yang kedua, pesan. Pesan adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan oleh pembicara kepada orang lain. Tujuan berbicara di depan umum adalah agar pesan yang dimaksudkan menjadi pesan yang benar-benar dikomunikasikan. Hal ini tergantung pada apa yang dikatakan, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Mendapatkan pesan verbal yang tepat membutuhkan usaha. Harus mempersempit topik menjadi sesuatu yang dapat diskusikan secara memadai dalam waktu yang disediakan atau waktu yang singkat. Selain pesan yang dikirim dengan kata-kata, mengirim pesan dengan nada suara, penampilan, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Yang ketiga ada saluran. Saluran adalah sarana di mana pesan dikomunikasikan. Misalnya saat mengambil saluran sarana untuk mengirim pesan atau untuk menelepon teman. Telepon adalah salurannya. Pembicara publik saat menggunakan salah satu cara untuk berkomunikasi atau lebih dari beberapa saluran, masing-masing saluran tersebut akan mempengaruhi pesan yang diterima. Yang keempat adalah pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima pesan yang dikomunikasikan. Tanpa pendengar tidak akan terjalin komunikasi. Contohnya saat berbicara dengan teman di telepon akan memiliki satu pendengar, tetapi ketika berbicara di depan umum akan memiliki banyak pendengar. Segala sesuatu yang dikatakan pembicara disaring melalui kerangka acuan, pendengar, keseluruhan pengetahuan, pengalaman, tujuan, nilai, dan sikapnya. Karena pembicara dan pendengar adalah orang yang berbeda, mereka tidak akan pernah mempunyai kerangka acuan yang persis sama. Karena setiap orang mempunyai kerangka acuan yang berbeda-beda, seorang pembicara publik harus sangat berhati-hati dalam menyesuaikan pesannya dengan audiens tertentu yang dituju. Untuk menjadi pembicara yang efektif, harus berpusat pada audiens. Yang kelima ada umpan balik atau masukan. Contohnya ketika presiden berpidato di televisi, dia terlibat dalam komunikasi umpan balik satu arah, dan sebagai yang menonton tidak dapat berbicara kembali ke televisi atau memberikan umpan balik karena presiden tidak akan mendengar pesan-pesannya. Namun sebagian besar situasi melibatkan komunikasi dua arah. Pendengar tidak bersifat nonverbal, yang dikirim dari pendengar hanya menyerap pesan, mereka mengirim. Yang keenam ada interferensi, adalah sebagai sesuatu yang menghalangi penyampaian pesan. Saat berbicara di telepon, terkadang ada listrik statis atau kabel bersilangan sehingga dua percakapan berbeda terjadi sekaligus. Itu adalah semacam gangguan. Dalam berbicara di depan umum, ada dua macam interferensi. Yang satu seperti kabel statis atau kabel yang bersilangan dalam percakapan telepon, berada di luar jangkauan audiens. Jenis gangguan kedua bersifat internal dan datang dari dalam audiens. Yang ketujuh ada situasi. Situasi adalah waktu dan tempat terjadi komunikasi wicara. Percakapan selalu terjadi dalam situasi tertentu. Ketika harus berbicara dengan seseorang tentang sesuatu, malah sensitif. Biasanya menunggu sampai situasinya tepat. Pembicara publik juga harus mewaspadai situasi tersebut.
Selanjutnya saya akan bahas berbicara umum di dunia multikultural. Yang pertama ada keragaman budaya di dunia modern. Secara global, kita hidup di era multikulturalisme internasional. Internet memungkinkan komunikasi instan. CNN disiarkan ke lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Media sosial menghubungkan orang-orang melintasi batas-batas kuno, terlepas dari perbedaan politik, sosial, dan agama. Semua negara merupakan bagian dari jaringan global yang luas. Misalnya, terdapat 60.000 perusahaan transnasional di seluruh dunia dan mereka menyumbang setengah dari seluruh perdagangan internasional. Yang kedua ada Tiongkok memiliki 1.000 restoran KFC, lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat. Apple menjual hampir 70% iPhone-nya di luar negeri. 3. Ada lebih banyak bahasa yang digunakan di wilayah Queens di New York City dibandingkan dimanapun di dunia. Yang kedua ada keragaman budaya dan berbicara di publik. Pembuatan pidato menjadi lebih kompleks seiring dengan meningkatnya keragaman budaya. Kompleksitasnya sebagian berasal dari perbedaan bahasa dari satu budaya ke budaya lainnya. Tidak ada yang membedakan satu budaya dengan budaya lainnya selain bahasa. Bahasa dan budaya sangat erat kaitannya sehingga kita berkomunikasi dengan cara yang kita lakukan. Karena kita dibesarkan dalam budaya tertentu dan mempelajari bahasa, aturan, dan normanya. Pembicara publik tidak boleh mengabaikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat pendengarnya. Metode pidato efektif yang dijelaskan dalam buku ini akan berguna bagi pembicara kepada audiens yang beragam budayanya. Di sini perlu ditekankan pentingnya menghindari sikap etnosentrisme yang kerap menghambat komunikasi antara pembicara dan pendengar yang berbeda latar belakang budayanya. Yang ketiga ada menghindari etnosentrisme. Etnosentrisme adalah keyakinan bahwa kelompok atau budaya kita, apapun itu, merupakan etnosentrisme yang lebih unggul dibandingkan kelompok atau budaya lain. Karena etnosentrisme kita mengidentifikasi diri dengan keyakinan bahwa kelompok atau budaya kita adalah milik kita, dan memandang nilai-nilai, keyakinan, dan adat istiadatnya sebagai benar atau alami. Kelompok atau budaya lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai kepercayaan dan adat istiadat. Etnosentrisme adalah bagian dari setiap budaya, dan hal ini dapat memainkan peran positif dalam menciptakan kebanggaan dan loyalitas kelompok. Hal ini dapat menimbulkan prasangka dan permusuhan terhadap kelompok ras, etnis, agama, atau budaya yang berbeda. Untuk menjadi pembicara publik yang efektif di dunia multikultural, perlu mengingat bahwa semua orang memiliki kepercayaan dan adat istiadatnya masing-masing. Jika ingin menjadi pembicara yang berhasil, mereka harus menunjukkan rasa hormat terhadap budaya masyarakat yang mereka ajak bicara. Perlu menyesuaikan pesan mereka dengan nilai dan harapan pendengarnya. Baik, terima kasih Teh Nadia atas pemaparan materinya yang sangat jelas. Juga langsung aja ya ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, kebutuhan untuk berbicara di depan umum yang efektif pada berpidato atau berbicara di depan umum atau percakapan akan memberi pelatihan dalam meneliti topik, mengatur ide-ide, dan menampilkan diri dengan terampil. Juga kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dapat membuat bukan kegugupan tapi harus mengatasi demam panggung jika harus berpikir positif, harus mempersiapkan diri dengan matang, terus menvisualisasi diri dan memberikan pidato yang sukses. Baik, segitu aja materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.